Dua kabar baik untuk timnas, dijamin timnas makin keras dan berkelas. Wow, kata itulah kita sematkan untuk skuad Garuda, yang mana sejumlah pemainnya sedang berumput di Liga Top Eropa. Dan ada dua nih pemain timnas kita yang mendapatkan kabar baik alias ketiban durian runtuh. Lantas, bagaimana beritanya? Yuk, menarik kita bahas. Jadi teman-teman, fans timnas dimanapun kalian berada, ya, jadi ini kita membahas tentang dua pemain kita nih yang lagi bagus infonya. Yang pertama datang dari Miss Hilgers. Kenapa Miss Hilgers nih Bang? Oh, sabar. Jadi Miss Hilgers ini kan memang lagi cedera ACL nih, dan bahkan sempat selek dengan klubnya, dan bahkan isunya banyak beberapa pundit-pundit Belanda itu nggak senang lah dengan tingkah Miss Hilgers, dan juga karena pindah ke negara Indonesia juga dikritik gitu kan, dan bahkan sampai dibilang bodoh gitu kan dan sebagainya. Nah ternyata nih Miss Hilgers ya dapat rumor, walaupun masih rumor, tapi ini mungkin menjadi sinyal positif ya, yang mana Miss Hilgers dikabarkan akan segera ke PSV Eindhoven untuk menggantikan posisi kapten PSV yang kemudian cedera ACL pasca menghadapi FC Utrecht, yang saat itu juga PSV sudah menyegel gelar juara. Nah, ini menjadi kabar baik bagi pemain timnas kita yang berumur 24 tahun yang sudah beberapa bulan terakhir tidak bermain dikarenakan ACL-nya. Tapi ya itulah namanya rezeki, kan? Walaupun sering dipinggirkan sama klubnya, didiskriminasi sama klubnya, nggak dikasih pindah dan sebagainya, dikasih pindah pun tapi di detik-detik terakhir lah, kan? Rupanya memang ada aja rezeki anak soleh gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman ya, dengan kabar yang seperti ini cukup melegakan kita sebagai fans. Ternyata Miss Hilgers masih punya nilai di mata pecinta sepak bola Belanda sana, terkhususnya klub-klub Liga Belanda. Walaupun di sini belum ada konfirmasi resmi dari klub PSV tentang ketertarikan mereka untuk merekrut seorang Miss Hilgers untuk menggantikan kapten mereka John Schouten, tapi setidaknya melalui salah satu media terkenal Belanda yaitu Football Transfer NL mengatakan bahwasanya Miss Hilgers bisa menolong PSV dalam masalah, dalam artian ini konteks ketika PSV kehilangan kapten mereka. Nah, jadi Miss Hilgers ini kan sebenarnya juga kapten nih di FC Twente, dan tapi gara-gara dia pengen pindah dan klub enggan untuk melepasnya, sehingga terjadilah perseteruan antara kedua pihak, yang mana Miss Hilgers tetap ego, Twente juga tetap ego. Hingga akhirnya ketika Miss Hilgers mau pindah dilarang-larang, ada kesempatan mau pindah ke Liga Prancis kemarin, rupanya di detik terakhir nggak jadi karena memang kurang waktunya. Nah, karena ini Miss Hilgers emosi dan kesal, dan FC Twente juga emosi dan kesal. Terakhir ketika jumpa dua orang emosi dan kesal, dua-duanya merasakan kerugian. Terbukti FC Twente kropos di lini belakang tanpa hadirnya seorang Miss Hilgers. Dan di satu sisi Miss Hilgers juga dipinggirkan, nggak dimainkan. Bahkan sebelum kena ACL pun Miss Hilgers tetap tidak dimainkan. Nah, ini sebenarnya apa bisa kita bilang ya? Peribahasa apa yang tepat ini ya? Kalah menang jadi apa? Kalah jadi, kalau menang jadi ini, kalah jadi ini. Apa itu peribahasa itu teman-teman? Lupa ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu gitu ya. Betul nggak itu peribahasanya? Kalau salah komen di kolom komentar ya. Nah, ini juga bisa kita bilang sebagai kabar baik, karena kemarin kan ramai itu masalah paspor tuh kan, yang izin kerja lah dan sebagainya. Bukan pemalsuan dokumen ya. Kalau pemalsuan dokumen itu orang-orang Malaides lah ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita, pemain-pemain kita itu murni karena memang izin kerja dari klub dan juga pemain nih, yang karena nggak terbuka masalah paspor mereka yang didaftarkan Belanda atau Indonesia kan gitu, untuk menghindari gaji yang gede kepada pemain-pemain kita. Jadi dia kala-kali lah tetap pakai paspor Belandanya dan tidak pakai paspor Indonesianya, dan itu tidak berlaku untuk seorang Martin Pas yang kemarin aman-aman aja karena orang kuasa hukumnya Ajax tahu hukum-hukumnya. Jadi wah, nggak bisa nih, Ajax harus tetap daftarkan Martin Pas pakai paspor Indonesia. Kenapa Ajax bisa? Karena mereka selain punya kuasa hukum yang oke, mereka juga punya cuan yang banyak. Jadi makanya nggak masalah gaji Martin Pas. Tapi untuk klub-klub semenjana kayak Fortuna Sittard, kan, GP, GP Emen, baru juga Go Ahead Eagles, ini
William Tupas ini bakal menjadi masalah kan gitu. Nah, kita masuk kepada Michelle tadi. Lalu apa kaitannya Bang? Nah, kemarin itu banyak orang yang bilang pundit-pundit Belanda itu si Van Missing ya kalau nggak salah. Van Missing sempat bilang kan, Michelle si goblok nih, bodoh ya kan, gara-gara dia milih Indonesia ketimbang Belanda karena nanti karirnya bakal hancur kan gitu kata dia. Bahkan sampai dia bilang mereka nggak mikirkan karir mereka masa depan dan juga klub-klub Belanda nggak akan tertarik lagi nih sama mereka. Nah, sampai gitu tuh. Klub-klub Belanda nggak tertarik lagi untuk ngerekrut pemain. Mak ngeri juga ini ultimatum dan pesan beliau ya kan. Sebenarnya gini, kalau misalnya kualitas pemain kita semenjana juga, mungkin nggak akan tertarik. Tapi kalau pemain kita berkelas, contoh kayak Martin Pas, ya kan, Jay Ijes, ataupun seorang Michelle Gers, mungkin aku yakin pasti tetap akan laku di pasar Belanda sana, bahkan di top-top Eropa lainnya, bukan hanya Belanda kan gitu. Mungkin pindah ke klub lain, di liga lain mungkin bisa jadi kan gitu. Ternyata belum pun pindah ke liga lain ya, malah Michelle Gers dikabarkan didekati sama PSV Eindhoven, juara bertahan yang rutin tiap tahunnya main di Liga Champion. Nah, kan jadi terpatahkan. Nah, makanya kita menganggap ini kabar baik karena ini sekaligus menepis semua statement dari Van Missing yang mana sering sekali mendiskreditkan pemain-pemain kita yang sudah berpaspor Indonesia, yang menganggap wah hancur karir kalian. Nah gitulah, hancur karir kalian, nggak tahu udah kayak dia Tuhannya kan, seperti itu. Nah itu kabar baik yang pertama teman-teman. Oke, kita masuk kabar baik yang kedua. Apa itu kabar baik yang kedua? Nah ini kabar baik yang kedua kita ini datang dari pemain yang kita bilang sangat kita cintai dan sangat kita rindukan. Siapa lagi kalau bukan Elkan Baggett. Tapi sebelum itu aku mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada penonton setia channel Saputra Kembarenio ini. Aku doakan kalian nonton video ini sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Thank you udah like, subscribe, dan juga ngasih hype. Pokoknya aku bersaksi kalian setiap yang nonton video ini, semoga ini menjadi amal jariah bagi kalian ya. Aku doakan kepada Allah kalian ya mendapatkan ganjaran yang setimpal karena sudah nonton video ini. Kenapa? Karena kalian sudah nonton video ini, aku mendapatkan pundi-pundi rupiah. Dan ketika aku mendapatkan pundi-pundi rupiah, aku bisa makan. Dan ketika aku bisa makan dan bisa beribadah, bisa melakukan aktivitas, dan aku bisa melakukan hal-hal yang lainnya, itu karena juga ada bagian dari kalian yang sudah nonton video ini. Dan secara nggak langsung, itu sudah menjadi amal soleh bagi kalian. Masya Allah. Amin. Aku doakan subscriber aku sehat selalu, murah rezeki. Oke? Sekarang masuk tentang Elkan Baggett. Kenapa dengan Elkan Baggett ini ya bangku? Oke, sabar. Elkan Baggett secara mengejutkan tadi malam waktu menghadapi Birmingham itu masuk DSP, daftar susunan pemain. Main dia bang? Enggak sih memang. Tapi setidaknya udah masuk DSP. Udah masuk line up, walaupun nggak starting line up, tapi dia udah masuk line up aja, duduk sebagai pemain di bangku cadangan. Itu juga udah paten kali untuk level championship, yang mana Elkan memulai karirnya di Inggris itu bertahap, berkesinambungan dari umur sekian hingga masuk Ipswich 21, Ipswich 23, sekarang udah main di level senior walaupun belum masuk sebagai starting line up. Tapi setidaknya ini menjadi awal mula yang baik bagi pemain kita yang berpostur tubuh 190-an tersebut. Dan hebatnya lagi, klub daripada Elkan Baggett ini sekarang sedang berada di posisi 2 di Championship, yang mana mereka hanya tertinggal dari Coventry dan unggul daripada Millwall 2 laga. Poinnya sama nih dengan Millwall di peringkat 3, tapi Ipswich Town masih menyisakan 2 laga lagi. Dan jika bisa menang 2 laga lagi, maka bisa selisihnya 6 poin. Dan kalau selisihnya 6 poin, besar kemungkinan Ipswich akan promosi bersama dengan Coventry. Dan jika nanti bisa promosi, bukan tidak mungkin, ya Elkan tidak akan lagi dipinjamkan karena sudah mulai masuk DSP, dan juga bisa jadi akan menjadi pemain yang bisa diandalkan walaupun belum menjadi starting line up. Dan kalau betulan itu terjadi, dia akan menjadi pemain pertama dari Indonesia yang sudah berkarir di Premier League. Bang, Jordi Amat kan udah main di Premier League. Jordi Amat main di Premier League tapi belum menjadi pemain tim nasional Indonesia saat itu.
masih kewarganegaraan Spanyol. Sedangkan Elkan dia udah jadi warga negara Indonesia dan belum mencicipi. Tapi kalau nanti dia bisa mencicipi, wah ini menjadi suatu kabar yang luar biasa bagi tim nasional Indonesia. Dan ini mungkin menjadi motivasi kepada pemain-pemain kita yang berkarir di Eropa atau mungkin dalam negeri untuk bisa mengikuti jejak karir daripada seorang Elkan Bagat yang mana teguh konsisten dengan apa yang dia cita-citakan. Wih, gile. Nggak sabar ya kita nengok Elkan Bagat ini main di Premier League. Nggak masalah, Elkan Bagat konsisten, sungguh-sungguh, bekerja keras. Insya Allah apa yang dia korbankan selama ini terbayarkan. Jujur aku nggak nyangka Ipswich sekarang sudah mulai mempercayai Elkan. Mungkin karena kerja keras Elkan selama ini yang terlihat sangat getol latihan dan juga sangat serius dalam bermain, sehingga membuat pelatih daripada Ipswich, McKinnon ya, orang MU dulu, ini kayak yakin banget Elkan punya masa depan yang cerah bersama dengan klubnya, sehingga mereka tidak lagi meminjamkan Elkan. Biasanya kan Elkan tuh dipinjam-pinjamkan tuh, ke sana ke Liga 3 ini dan itu dan sebagainya. Tapi entah kenapa musim ini Elkan tidak dipinjamkan, bahkan dalam pertandingan Piala Liga atau Piala FA gitu dia sempat diturunkan walaupun tidak menjadi pemain yang mencetak gol, tapi saat itu ketika dia bermain dia selalu memberikan 100% yang dia punya. Dan juga Elkan juga pemain yang bisa membuat peluang. Kenapa? Karena dia diplot sebagai pemain depan jika ada bola-bola mati kayak free kick lah, corner kick lah, bahkan sampai lemparan ke dalam. Kayaknya pelatih Ipswich nih udah mulai ngebaca pola permainan seorang Elkan Bagat ketika berada di tim nasional Indonesia. Dan itu bagus ya, berarti tandanya pelatih sudah mulai menemukan nih karakter dan strategi yang cocok ketika memainkan Elkan Bagat. Mungkin tadi malam karena Ipswich sudah unggul 2-1 dan mereka juga tidak mau terlalu beresiko, makanya mereka tidak memainkan Elkan Bagat dulu. Tapi entah kenapa ketika Ipswich ketinggalan, maka Elkan pasti diturunkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut melalui umpan-umpan atau bola-bola mati. Seperti itu. Tapi kita berharap nggak hanya itu saja yang diandalkan Elkan Bagatnya, tapi memang karena pure kualitas bertahannya baik juga. Oke teman-teman, mungkin itu dia 2 kabar baik daripada tim nasional Indonesia. Kalau kalian ada kabar baik lainnya mungkin bisa komen di kolom komentar dan nanti mungkin akan bisa kita kontenkan. Oke? Gimana pendapat kalian tentang 2 kabar baik timnas Indonesia? Dijamin timnas makin keras dan berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.